Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di tempat kuliah ini. Salah satunya melaksanakan kewajiban kita salat subuh ini. Insyaallah menjadi catatan yang terbaik bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, kembali kami bacakan buku tanya jawab agama yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tahdi dan Tahfiz. Adapun kali ini masih berkaitan dengan seputar puasa. Ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan puasa untuk penderita diabetes. Pertanyaannya sebagai berikut. Salah seorang kerabat saya menderita penyakit diabetes dalam kurung kencing manis yang cukup kronis. Menurut petunjuk dokter, dia harus makan kentang tiap hari, bukan nasi, dan makanannya pun harus diatur. Karena itu, sesuai saran dokter, ia tidak dapat melaksanakan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Apakah yang bersangkutan tidak dapat membayar fidyah atau tidak puasa dengan menyaur di waktu lain? Pertanyaan dari Haji Agus Nur, Blangkenjeren, Aceh Tenggara. Jawabannya sebagai berikut. Harap berkonsultasi dengan dokternya apakah memang si penderita kalau berpuasa akan mendapatkan maspadah atau kerusakan yang lebih parah, atau justru akan mengurangi kadar gula dalam darahnya. Kalau menurut dokter muslim yang ahli, jika yang bersangkutan berpuasa akan mendatangkan kerusakan sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengganti di waktu lain, karena sakit diabetes adalah sakit yang berkesinambungan. Yang bersangkutan tidak puasa dan membayar fidyah dimaksud dalam kualifikasi yustikunahu pada surah Al-Baqarah ayat 184 yang artinya puasa itu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankan atau tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin untuk tiap hari 1 mud. Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan, memberi lebih dari ketentuan di atas, maka itulah yang lebih baik baginya, dan puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Sampai di situ penjelasan berkaitan dengan diabetes. Satu lagi ulun bacakan makan pil di waktu puasa. Pertanyaannya, puasa adalah untuk mengendalikan nafsu atau menahan kesenangan termasuk makan dan minum. Bagaimana hanya kalau kita sedang puasa, bolehkah kita minum obat atau makan pil apabila kita sedang sakit? Sedang makan pil dan minum obat bukanlah untuk kesenangan, tetapi untuk menghilangkan penyakit. Menurut logika tentu tidak membatalkan puasa. Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Abdul Wahab, Sumatera Selatan. Jawabannya sebagai berikut.
Dalam melaksanakan ibadah, kita tidak berdasarkan logika, tetapi berdasarkan tuntunan, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Menurut tuntunan, orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum, sedang orang yang sakit dibolehkan tidak berpuasa. Bahkan termasuk keliru kalau dalam keadaan sakit kita tetap melaksanakan puasa, kalau puasanya nanti akan mendatangkan kemudaratan. Sesuai dengan firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang artinya jangan kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. Kalau kita tidak perlu, kalau sakit tidak perlu memaksakan diri untuk berpuasa, karena dapat diganti dengan waktu yang lain kalau telah sehat. Bahkan kalau mengalami sakit terus-menerus dan tidak mampu sama sekali puasa dan mengganti di waktu lain, dapat diganti dengan memberi makan orang miskin. Itu sesuatu kemurahan agama. Agama itu mudah, tetapi jangan dipermudah. Agama itu tidak bertentangan dengan akal, tetapi jangan dilogikakan dalam hal ibadah. Demikian penjelasan dari buku ini yang berkaitan dengan sakit atau penderita diabetes dan yang sakit untuk perlu minum obat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.